Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu semangat di dalam belajar. Oke, kembali lagi bersama Bapak Supriyadi di pelajaran Teknologi Layanan Jaringan untuk kelas 12. Di kelas 11 kalian sudah pernah belajar teknologi layanan jaringan. Sudah sampai ke pembahasan VoIP. Oke, kali ini kita akan membahas konfigurasi ekstensi dan dial plan subsuite yang ini adalah dasar dari konfigurasi VoIP. VoIP itu sendiri Voice over Internet Protocol. Komunikasi suara atau komunikasi bisa juga berupa komunikasi video dan suara atau sering kita kenal dengan teleconference melalui jaringan data atau jaringan internet. Bagaimana cara mengkonfigurasi ekstensi dan dial plan subsuite? Ya. Dan apa sih sebenarnya ekstensi itu? Dan apa yang dimaksud dengan dial plan? Ya. Kita akan bahas di pembahasan materi ini, ya. Kemudian bagaimana bagaimana penerapannya secara praktis, ya, di sistem operasi. Ya, kali ini kita akan menggunakan Linux, ya, Debian untuk mengkonfigurasi subsuite-nya, ya, menggunakan SIP nantinya, ya, kita akan membangun server VoIP. Itu akan kita bahas di materi berikutnya. Oke, kita akan langsung masuk ke konfigurasi ekstensi dan dial plan subsuite. Kalian bisa perhatikan di video di samping ini, ya. Itu adalah gambaran bagaimana IPPBX, ya, sebagai server VoIP, ya, yang kemudian dia menjadi sebuah layanan, ya, yang menghubungkan baik itu telepon analog atau kita kenal dengan PSTN dan juga telepon digital, ya. Baik yang menggunakan pesawat telepon biasa atau menggunakan peralatan digital seperti komputer, ya, gadget dan yang lainnya. Apa sih subsuite itu? Ya, subsuite itu alat yang menghubungkan antar jaringan sirkuit, ya, dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon PSTN, ya, telepon yang dari Telkom itu yang menggunakan kabel tembaga, ya, yang kemudian sekarang sudah diganti menjadi fiber optik, ya, fiber optik yang kemudian dihubungkan dengan jaringan yang lebih luas lagi, jaringan internet yang menggunakan IP atau internet protokol, ya. Demikian juga bisa dihubungkan dengan TV kabel, ya. TV kabel itu saluran televisi, ya, yang transmisinya bukan menggunakan gelombang radio tetapi menggunakan jaringan data, ya, atau menggunakan jaringan kabel, ya, atau jaringan seluler. Jadi semuanya dihubungkan. Nah, siapa yang mengatur itu? Itulah subsuite, ya. Nah, itu gambarannya seperti yang ada di video tadi, ya, yang di samping sini, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ekstensi dan dial plan? Ya, ekstensi dan dial plan server VoIP itu dianalogikan seperti PABX. Jadi kalau misalkan PABX itu seperti kita kalau punya telepon, ya, telepon utamanya, terus kemudian nanti katakanlah satu perusahaan punya nomor telepon utamanya, terus kemudian di bawahnya ada divisi-divisi, ya. Nah, telepon utama tadi, ya, itu mengatur, ya, kemana saluran tadi akan diteruskan, ya, seperti misalkan manajer, ya, manajer itu akunnya 001, ya, terus kemudian sekretaris akunnya 002, sehingga ketika ada panggilan, ya, ke nomor yang sama, jadi panggilannya itu ke nomor yang sama, terus kemudian dari nomor yang sama tadi akan diteruskan ke nomor-nomor tujuan berikutnya,
tekan 001 untuk menghubungi manajer misalkan, tekan 002 untuk menghubungi sekretaris, dan seterusnya. Nah, yang mengatur itu semua adalah dial plan server, ya. Nah, di VoIP, ekstensi dan dial plan server itu salah satunya menggunakan Asteris, ya. Asteris yang kemudian diinstal di Linux. Nah, Asteris inilah yang nanti akan mengatur kemana panggilan itu akan diteruskan, ya. Nah, kita nanti akan membuat server yang mengatur, ya, setiap panggilan atau akunnya masing-masing, yang nanti masing-masing dari akun tadi bisa melakukan panggilan atau bisa menjawab panggilan. Dan yang mengatur itu adalah ekstensi dan dial plan tadi, ya. Nah, ekstensi itu sendiri itu adalah klien dari VoIP. Jadi dial plan-nya itu adalah servernya, terus kemudian ekstensinya itu adalah kliennya. Ya, nanti contohnya misalkan akun kliennya 001, 002, 003 gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya ekstensi. Ya, nah yang mengatur itu semua 001 diteruskan kemana, 002 diteruskan kemana, dan seterusnya, itu yang disebut dengan dial plan. Oke, bisa dipahami ya? Kalau belum paham silahkan komentar di bawah video ini. Nah, konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSoft itu prosedur. Jadi kalau kita berbicara tentang konfigurasi ekstensi dan dial plan itu berarti kita berbicara tentang prosedur. Ya, bagaimana server SoftSuite itu kita jalankan, kita install yang menggunakan SIP. Ya, dalam pembahasan ini kita akan membahas SIP, Session Initiate Protocol, ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya. Jadi ada usernya, ya, user agentnya, atau yang disebut dengan ekstensi tadi, terus kemudian diatur, ya, dia berapanya, ya, ekstensinya, ya. Kemudian yang mengatur itu tadi adalah dial plan. Nah, protokolnya itu adalah SIP. Jadi SIP itu singkatnya adalah protokol dial plan, ya, untuk mengatur komunikasi VoIP, ya. Voice over Internet Protocol itu salah satunya menggunakan protokol SIP. Komponen yang mengganggu tahapan perintah, ekstensi, atau komen lain itu, ya, yang pertama yang kita kenal dengan konteks. Ya, konteks itu sendiri kumpulan dari beberapa instruksi, ya, eksekusi pada dial plan yang mempunyai beragam kegunaan. Nah, fungsi konteks itu adalah membedakan interaksi dial plan dari satu grup ke grup yang lainnya. Tadi misalkan ada grup untuk divisi apa, grup untuk divisi apa, kemudian di bawahnya nanti ada akun lagi atau yang disebut dengan ekstensi dari grup tadi. Ya, nanti misalkan divisi manajer, nanti di situ ada manajer keuangan misalkan, kemudian ada lagi manajer sumber daya, dan seterusnya, ya. Nah, divisi manajer itu yang disebut dengan konteks. Adapun yang ada di dalam divisi tadi, seperti misalkan ada manajer keuangan, manajer pemasaran, dan seterusnya, ya, itu yang disebut dengan akun ekstensi. Nah, di dalam konteks itu, semua instruksi yang terletak di bawah sebuah konteks itu didefinisikan sebagai bagian dari konteks tersebut. Ya, sampai kemudian ada konteks berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada label 001. Label 01 itu seperti nanti kalau bisa saja nanti kita buat misalkan manager. Nah, ekstensinya nanti siapa saja, 101, 102, dan seterusnya, gitu ya. Konteks disebut juga sebagai nama grup dari ekstensi, ya. Jadi nama grup dari ekstensi. Nah, itu contoh misalkan label 1. Nanti itu sebagai nama grupnya. Kemudian di bawahnya ada ekstensi 101, ya, dan seterusnya, ya, 103, dan seterusnya. Nah, itu namanya ekstensi. Nah, ekstensi yang dikumpulkan dalam satu grup itu, nama grup itu disebut dengan konteks. Paham ya? Jadi konteks itu adalah nama grup dari ekstensi. Nah, biasanya itu dibuat dengan cara menuliskan nama di dalam kurung. Jadi ada kurungnya, terus kemudian kita buat namanya di situ. Contoh tadi label 01. Nah, label 01 namanya konteks. Oke, paham sampai di sini? Ya, kalau paham kita teruskan. Kalau nggak paham silahkan tuangkan komentar di bawah. Ya.
Baik, berikutnya kita akan berbicara tentang extension. Ya, extension atau ekstensi tadi bahasa Indonesianya itu tadi ya, label dari extension dapat berupa sebuah string ya. Labelnya, nama labelnya tadi kan ada dalam kurung nih. Tadi cuma label 01 gitu kan. Nah, di dalam kurung tadi bisa berupa string. String itu ya angka, huruf, simbol atau yang apapun yang diizinkan gitu ya. Atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Jadi kalau misalkan banyak sekali lagi ya manajer 01, nanti di bawahnya ada 101, 102, 103 seterusnya. Priority. Priority atau prioritas itu urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah ekstensi. Ya. Komen itu perintah atau aplikasi yang dijalankan oleh bukan Asteris ini ya, salah tulis Asteris ya. Asteris itu salah satu software untuk PABX ya, atau software untuk dial plan, salah satunya itu ya. Protokolnya namanya SIP ya. Nah, di dalam Asteris itu nanti ada sekumpulan perintah-perintah ya. Perintah-perintah tadi akan dijalankan, mana yang akan terlebih dijalankan ya, urutan-urutannya itu tadi yang sudah dijelaskan prioritas. Nah, komen itu sendiri adalah perintah atau aplikasi yang dijalankan nanti oleh Asterisnya. Dia harus ngapain begitu ya dijalankan. Misalkan mengangkat telepon, ya mengakhiri telepon, ya kemudian meneruskan kepada panggilan yang lainnya, itu namanya komen. Berikutnya ada parameter, gitu ya. Ada parameter. Nah, parameter itu ukuran dari seluruh populasi, ya. Nah, contoh, gitu ya. User ID untuk SIP server. Misalkan user itu kan parameternya ya. Parameternya nanti apa? Misalkan 2, 3, 4 itu atau 001, 002. Itu seperti nomor telepon lah gitu ya. Nomor teleponnya nanti seperti apa. Kemudian authentication usernya ya, ini secretnya atau passwordnya, host ya, nama server, kemudian portnya ya biasanya 5060, kemudian ekstensi nomor ekstensi lokal di Asterisnya. Ya, nomor ekstensi lokal di Asteris itu seperti nomor telepon, kalau user itu identitas dari usernya tadi. Ya. Kemudian dial plan. Ya, dial plan itu berfungsi sebagai routing panggilan antara ekstensi, baik yang ada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX. Biasanya disebut juga sebagai trunk. Ya, dalam Asteris dial plan diprogram dalam satu file yang bernama extension ya .conf. Ya, ini bukan koma ya, tapi .conf. Ya, salah penulisan. Ya. Oke, tadi yang mengatur ya, seperti IP PBX-nya misalkan 001 ketika ada panggilan ya, kita mau melakukan panggilan ya, lebih jelasnya dulu kalian sudah pernah eh, disinggung sedikit ya, kemudian juga pernah praktek ya bagaimana membuat server VoIP yang sederhana gitu ya. Nah, singkatnya ya, dial plan itu dia yang mengatur ya, meneruskan ya kemana panggilan dari satu user ke user itu akan dijalankan ya. Jadi ketika misalkan ada katakannya user A nomor teleponnya atau extensionnya 001, user B nomor extensionnya 002. Nah, ketika user A ingin menelpon ke user B ya, itu kan tidak langsung dari user A ke user B ya, melainkan dia harus melewati satu jalur terlebih dahulu. Nah, jalur itu yang disebut dengan dial plan ya, atau routingnya ya. Jadi 001 ya, katakanlah misalkan sini 001 ya, ketika nelpon truk masuk ke dulu ke routingnya, nanti dari routing sini akan diteruskan ke 002. Barulah kemudian 001 dengan 002 itu bisa berkomunikasi ya. Nah, dial plan itu yang disebut dengan juga dengan IP PBX ya, yang kita kenal nanti dengan server VoIP menggunakan protokol. Apa sih keuntungan menggunakan software SoftSuite ya? Yang pertama, kita bisa mengaktifkan dan mempercepat layanan NGL atau Next Generation. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan yang begitu
cepat terkait dengan teknologi, termasuk salah satu di antaranya jaringan, kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi, karena memang yang hanya kita atur adalah kalau usernya sudah, ya usernya kan sudah fix gitu ya, ya diatur dalam sebuah konteks yang di dalamnya terdapat beberapa ekstensi, ya, sehingga ketika nanti berubah misalkan, maka perubahan itu hanya ada atau diatur pada jaringan utamanya saja, ya. Sementara ya di bawahnya itu tetap, dan usernya juga mempunyai akun yang juga tetap tidak berubah. Ya, seperti kita misalkan ketika kita punya nomor telepon, ya, katakanlah sekarang seluler, ya, masih ingat dulu ketika perkembangan 2G atau yang disebut dengan GPRS kemudian beralih ke 3G, ya, atau HSDPA kemudian beralih ke 4G. Nah, nomor telepon kita kan tetap sama, ya kan? Ya, hanya penyesuaian di beberapa, misalnya harus didaftarkan lagi supaya bisa mendapatkan layanan jaringan 4G dan seterusnya. Tetapi nomor telepon kita tidak berubah, betul ya? Ya. Kenapa tidak berubah? Karena semuanya sudah diatur di dalam server. Nah, server yang mengatur itu disebut dengan dial plan, ya. Dial plan itu semuanya yang dimaksud dengan soft switch. Nah, soft switch itu keuntungan salah satunya adalah, ya, ketika nanti ada sebuah perubahan, ya, maka untuk mengaktifkannya cepat, ya, tidak harus merubah banyak konfigurasi. Yang berikutnya adalah mengaktifkan fleksibilitas jaringan dan menyediakan dukungan untuk beberapa aplikasi dari platform tunggal. Jadi begini maksudnya, servernya satu, katakanlah servernya menggunakan Linux, ya, kemudian soft switch-nya kita menggunakan Asteris. Nah, Linux sebagai sistem operasi servernya, terus kemudian Asteris sebagai soft switch-nya, ya. Nah, itu bisa melayani banyak user dengan platform yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada handphone yang menggunakan Android, itu bisa masuk ke situ dan kemudian bisa berhubungan dengan handphone yang menggunakan sistem operasi Windows misalkan. Atau komputer yang menggunakan sistem operasi Windows, atau juga bisa berhubungan dengan handphone yang berbasis Mac OS gitu ya, Macintosh ya, dan seterusnya. Ya, itu multi platform. Jadi multi platform yang bisa dihandle dengan satu platform tunggal. Ya, itu salah satu keuntungan yang kedua. Yang ketiga, menyederhanakan upgrade infrastruktur dengan terbuka dan memusatkan fitur layanan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan operator dengan berbagai pilihan yang memungkinkan untuk membangun best of breed, ya, atau perkembangan jaringan terbaik dengan produk dari beberapa vendor, ya. Jadi itu setidaknya ada keuntungan ketika kita menggunakan software soft switch, ya. Nah, gambaran lebih jelasnya bagaimana keuntungan itu akan kita rasakan ketika nanti akan coba kita praktekkan membuat server VoIP. Ya, kita buat server VoIP, terus kemudian coba kita nanti komunikasi, ada yang menggunakan Android, ada yang menggunakan komputer yang berbasis Windows misalnya. Ya. Oke, konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch ini kira-kira seperti ini ya contohnya. Ya, ini ada konfigurasi data umumnya. Ya, ini nanti kita akan kenal ya ketika kita nanti praktek di Linux. Nah, kalian harus mengenal ini terlebih dahulu supaya ketika nanti praktikum ya menggunakan Linux Debian misalkan, ya kalian sudah nggak aneh dengan istilah-istilah seperti ini, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ada 101, ini user extensionnya, ya tipenya friend, misalkan teman ya, dan seterusnya. Ya. Ini konfigurasi dial plan servernya, ya. Ini di extension.conf, ini semuanya nanti akan ada di Linux, ya. Oke. Kira-kira pembahasan kita tentang konfigurasi dan extension ya sudah cukup sampai di sini, ya. Pemahamannya kira-kira seperti ini, ya. Dan untuk lebih jelas nanti ya kalian akan bisa
mempraktekkan bagaimana membuat server SopSuite itu sendiri ya, sebagai dial plan dengan protokol SIP ya, server yang mengatur lalu lintas jaringan ya, komunikasi suara ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pelajaran teknologi layanan jaringan yang berkaitan dengan konfigurasi ekstensi dan dial plan SopSuite. Ya, bagi kalian yang masih belum paham, silahkan tuangkan komentar di bawah video ini. Ya, jangan lupa diklik like-nya dan silahkan share sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat ya. Dan tentu bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena nanti akan banyak pelajaran bukan hanya teknologi layanan jaringan ya, ada pelajaran-pelajaran yang lain di channel SMK Pelita ini yang juga nanti akan banyak di share oleh para guru ya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya, dan tetap stay di pelajaran teknologi layanan jaringan bersama Bapak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.